Izinkan saya berikan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Putu Sibau, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Putu Sibau, Ibu Fadliana SPDI. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Bangwarni SPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Putu Sibau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Kegiatan kita hari ini mengusung tema diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Putu Sibau. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, perkenalkan saya Faliza Septiani selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Kata sambutan Wakil Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kita. 5. Pemaparan materi oleh narasumber. 6. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Sabrani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk memulai acara ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagi agama Islam izinkan saya untuk memimpin doa ini, dan bagi yang beragama non-muslim silakan doa menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita doa ini kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة لنا بها من جميع الحاجات وتفهمنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا صدقات من جميع خير الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعون الله يرضى بآلهم فمن يخشع فإن من أسر على نفسه وضع عظيما. وصلى على الذي عانيت منه لكن الله غفور رحيم. اللهم إنا نسأل السلامة في الدين وعافية في الجسد ورفعة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في الشفاعة الموت والنجاة منا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pasangan ini. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Fadliana SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya untuk pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan berada dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Mawangi SPD. Beliau merupakan CGP angkatan ke-9 dari SMA Negeri 2 Putu Sibau. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terkait budaya positif, saya jadi teringat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengibaratkan sekolah itu sebagai tempat atau ladang untuk bercocok tanam. Petani itu adalah penggarapnya. Itu tentu guru. Kemudian siswa adalah bibitnya atau benihnya. Nah, supaya bibit atau benih ini tadi dapat tumbuh kembang dengan baik, maka petani harus menyiapkan lahan atau tanah tersebut dengan sebaik mungkin, menjaganya, melindunginya dari hal-hal yang bisa merusak keberlangsungan tumbuh kembang dari bibit benih tadi. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa kita simpulkan sudah menjadi tugas gurulah untuk menciptakan kondisi sekolah, lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang kondusif, sehingga nanti bisa memaksimalkan tumbuh kembang bakat minat mereka, potensi-potensi mereka. Kemudian terkait budaya positif, kita juga mengetahui bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah itu adalah membentuk karakter siswa, siswa Indonesia yang cerdas, berpendidikan, serta berkarakter, tentu karakternya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, untuk itu dilaksanakanlah kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu ada juga proses pembiasaan. Inilah yang dikenal kemudian dengan budaya positif. Nah, untuk penanaman budaya positif ini diharapkan nanti bisa menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, motivasi intrinsik dalam diri siswa,
sehingga mereka bisa menjadi karakter yang bertanggung jawab, kemudian karakter yang memiliki budi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia. Nah, ini tentu menjadi tugas seluruh sivitas sekolah dalam menanamkan kebiasaan budaya positif. Kemudian untuk di SMA Negeri 2 Putu Sibo sendiri, kebetulan sudah ada pembiasaan penanaman budaya-budaya positif yang selama ini sudah dikembangkan. Di antaranya terkait dengan pelaksanaan tata tertib sekolah, kemudian di kelas-kelas juga ada keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan dari setiap warga siswa di kelas tersebut. Kemudian yang kaitannya dengan religius, ada pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, ada pelaksanaan sholat duha di hari Jumat, maupun kegiatan kerohanian lainnya. Kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalis, ada pembiasaan budaya terkait dengan pelaksanaan upacara. Begitu juga untuk mencerdaskan siswa daya nalar mereka, adanya pembiasaan literasi. Kemudian ada juga pembiasaan cinta lingkungan. Nah, ini tentu menjadi tugas kita bersama agar kegiatan ini, pembiasaan ini bisa tetap konsisten dan berkelanjutan. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya mewakili kepala sekolah sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini. Harapannya nanti dengan adanya diseminasi budaya positif ini bisa menambah wawasan keilmuan kita tentang budaya positif, motivasi maupun spirit, sehingga kedepannya ada CGP-CGP yang lain. Tidak hanya Bu Mawarni maupun Bu Gema, tapi ada calon guru-guru penggerak yang lain yang bisa mengikuti di angkatan-angkatan selanjutnya. Baik, untuk membuka kegiatan diseminasi pada hari ini, saya buka dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan buka kegiatan diseminasi budaya positif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Fadliana yang sudah berkenan untuk memberikan kata sambutan serta membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mawarni SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada pertama Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini, Pak Sat tadi sudah membacakan doa, dan Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Putu Sibo. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan diseminasi budaya positif ini, terlebih dahulu kita akan mengikuti mindfulness activity. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu duduk tegak, pejamkan mata. Ketika musiknya sudah berhenti, barulah Bapak Ibu membuka mata Bapak Ibu lagi. Tarik nafas dulu Bapak Ibu yang panjang, perlahan untuk dihembuskan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nikmati aliran musik ini Bapak Ibu.
Ibu capek? Jika capek, lelah, letih, istirahatlah Bapak Ibu. Tapi jangan menyerah. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid ini menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Bapak Ibu, jadi guru gak semudah kita bayangkan ya. Capek, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak mengerti menjadi mengerti akan ilmu yang kita berikan setulus hati dan sepenuh jiwa. Hal ini merupakan amal jariah kita Bapak Ibu guru, amal yang terus mengalir sampai kita di liang lahat kelak Tuhan memanggil kita. Jadi teruslah bersemangat Bapak Ibu guru. Seperti yang dikatakan di awal, kita tidak tahu siapa di antara siswa kita yang mengangkat tangan kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu guru, mari kita lakukan dan upayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fokus pada proses, maka hasil akan mendatangi kita. Apapun hasilnya, kita siap untuk menghadapinya. Jadi guru tidak hanya datang ke sekolah, masuk kelas selalu mengajar agar siswa pintar, tapi guru juga harus membentuk dan mendidik karakter siswa sedini mungkin. Menjadi guru itu bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan saja, tapi lebih dari itu. Kita perlu belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan yang tak kalah pentingnya, belajar memahami dan memaknai setiap cerita dari siswa kita. Kita tidak akan Bapak Ibu guru, mari kita mengajar dengan sepenuh hati. Maka kita akan mendapatkan bayaran yang tak ternilai harganya, yaitu dicintai dan disayangi siswa-siswa kita. Guru yang hebat bukanlah mereka yang hanya sekedar mengajar, tetapi mereka yang mampu
sambutan yang baik bagi mereka. Guru yang mampu memahami dan menginspirasi siswa untuk menjadi lebih baik. Setiap siswa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Setiap siswa memang berbeda. Mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda, kondisi keluarga yang tak sama, dan cerita hidup dengan keunikan dan ujiannya masing-masing. Terkadang mereka cuma perlu didengarkan tanpa menghakimi. Diperhatikan dan disayangi dengan tulus. Diberi nasihat tanpa merendahkan. Dan beri apresiasi atas sekecil apapun usaha yang bisa mereka lakukan. Siswa mungkin bisa lupa pelajaran yang kita ajarkan, Bapak Ibu. Tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana cara kita memperlakukannya. Bapak Ibu guru, mari kita menjadi guru yang mengajar, mendidik, dan membimbing sepenuh hati dan jiwa. Pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat pembelajaran dalam kelas yang asyik dan menyenangkan, membentuk karakter yang sesungguhnya, agar tercipta generasi emas bangsa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dibuka matanya. Jangan sampai tertidur. Ya, tadi kita sudah minimalist ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Tadi kan udah sendirian ya, sekarang harus. Oke, ya silakan Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu. Siap, oke. Ayo Bapak Ibu, tangan ke atas menggapai cinta, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, ini yang
Ya, ada yang menetes air mata? Ada Bu Eka, ada Miss Atus. Oh, ada. Oh iya. Ya, seperti itu ya. Kadang perasaan capek, lelah memang ada. Betul kan Bapak Ibu ya? Ya, capek, lelah, istirahat ya Bapak Ibu, tapi jangan pernah menyerah. Semangat semuanya dalam mendidik generasi emas bangsa kita. Oke. Mohon maaf nih Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya di depan berdiri menyampaikan materi ini. Nah, ini adalah diskriminasi budaya positif SMA Negeri 2 Munisipal ya. Saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kapuas Hulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, penuh keberkahan bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi sudah ini mindfulness activity. Semoga setelah kegiatan mindfulness ini kita mendapat energi positif lagi ya untuk tetap semangat Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, mohon maaf jika di depan tidak ada foto Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi udah SPP-nya. Lupa saya tadi ya tampilkan di sini sudah ada catatannya, sudah ada teksnya. Oke, lanjut. Nah, tujuan destinasi yang saya lakukan hari ini adalah ada dua Bapak Ibu, untuk guru dan untuk siswa. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif untuk semua warga sekolah. Itu tujuannya. Nah, setelah ini saya juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan siswa nanti melakukan pembuatan keyakinan kelas. Maka tujuan kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik ya pada siswa dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah yang akan berdampak pada terciptanya lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Ini tujuan diseminasinya. Nah, tadi ketika kata sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah memulai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Ibu Fadliana ya, luar biasa memang seperti itu ya. Kita melihat filosofi Bapak Ki Hajar ini sangat dalam, sangat menyentuh dan sangat bermakna untuk kita warga sekolah. Nah, di sini saya mengambil quote-nya Pak Ki Hajar, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Tadi diibaratkan oleh Ibu Fadliana, betul sekali. Kita seorang guru seperti petani, Bapak Ibu ya. Ya, seperti petani, kita hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya. Tumbuhnya apa Bu, Bapak Ibu kalau petani? Padi ya. Nah, terus kita hanya bisa memberi pendidikan, memberi tuntunan atau menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan Bapak Ibu yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tadi sudah dicontohkan langsung seperti petani, kita guru ini seperti petani ya. Nah, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, keadaan mengibaratkan kepala guru atau pendidik seperti seorang petani. Ini tadi sudah kita bahas, sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk ya, membasmi hama, ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya hidupnya padi tadi. Jadi petani tidak dapat memaksa agar padinya tumbuh menjadi jagung, agar padinya tumbuh menjadi pisang misalnya. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Pendidik hanya bisa menuntun. Jadi kita ini hanya bisa menuntun saja dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Ini pesan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dan ini sangat benar sekali. Oke.
sebelum ke materi berikutnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan itu. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif tidak? Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Diana ya. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Bu Sartati? Kira-kira Bu Sartati apa budaya positif ini? Ya, nilai-nilai yang terjadi yang ada di sekolah. Iya betul Bu Sartati. Iya. Yang lain ya? Nilai-nilai? Ini ada nilai kebaikan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ya betul semua jawabannya ya. Pertanyaan kedua adalah sudah adakah budaya positif di sekolah kita ini Bapak Ibu? Sudah. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Diana. Ada disebutkan lagi Bapak Ibu. Pertama apa tadi ya? Program religius. Apa lagi Bapak Ibu? Cili, cinta lingkungan. Kalau yang program religius seperti apa Bapak Ibu? Salat Tuhan. Betul. Apa lagi? Kegiatan rohani lainnya dari yang Kristen apa? Katolik apa kegiatan? Doa. Oke, itu ya. Oh iya, doa. Apalagi Bapak Ibu, ketika kita masuk, anak disuruh diminta apa oleh kita? Literasi. Oke, literasi. Selain itu Bapak Ibu, kita mengenal 5 S. Betul nggak? Iya. S pertama apa Bapak Ibu? Salam. S yang kedua? Sapa. Senyum. Senyum apa sapa dulu nih? Iya. Senyum, sapa, salam. Baru 3 S-nya nih. Berikutnya apa? Sopan. Apa lagi yang terakhir? Santun. Nah, itu budaya positif juga. Banyak sekali budaya positif yang sudah ada di SMA Negeri 2 Putus Bawah ini, Bapak Ibu ya. Oke, semuanya jawabannya benar semua. Mantap Bapak Ibu, luar biasa. Nah, ini dia budaya positif, nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan ya di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu. Nah, dalam mewujudkannya budaya positif ini, guru memegang peranan penting ya Bapak Ibu ya. Memahami, kita guru atau pendidik itu harus bisa memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, dan kalau bisa mereka sampai ke lingkungan di mana Bapak Ibu, di rumah mereka. Tidak hanya budaya positif ya kita di sekolah, tetapi juga harus sampai di rumah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya agak cempreng. Nah ya begitu ya, makasih ya. Nah biasa kita ice breaking pakai ini ya, pakai profil belajar Pancasila. Nah itu dimensi-dimensinya yang harus dimiliki oleh siswa kita supaya apa Bapak Ibu, supaya mereka siap untuk menghadapi, supaya mereka mempunyai kecakapan abad 21 ya. Oke. Nah ini lanjut. Nah ini dia yang akan kita bahas hari ini ya Bapak Ibu ya. Ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan. Nah, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol. Dari kelima kita akan mengetahui posisi yang mana yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menghadapi permasalahan siswa yang terjadi di sekolah. Terus ada segitiga restitusi. Bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kita belajar kita membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, apa tadi disiplin positif ini? Bapak Ibu, sekarang apa itu disiplin? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin bermakna tata tertib, ketaatan pada peraturan. Ya. Ini ada seorang pakar bernama Diana Goldstein menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, disiplina,
yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Nah, ini menurut Ibu Diana dosen. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ada juga filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini nanti seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Tapi yang kita harapkan nanti disiplin yang dari dalam diri yang muncul dari intrinsiknya siswa, ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Tujuan akhirnya pasti ada Bapak Ibu. Tujuannya adalah agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Ini adalah tujuannya. Nah, jadi siswa atau murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi intrinsik, motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan membahas apa aja nilai-nilai kebajikan universal siswa. Oke, nah penerapannya bagaimana ya Bapak Ibu? Penerapan disiplin positif di sekolah itu dengan pendekatan yang holistik. Holistik itu maksudnya adalah menyeluruh. Ya. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Nah, kita mengenal teacher bisa model ya Bapak Ibu ya. Guru itu adalah model. Nah, karena kita model, kita mau harus berhati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena siswa kita meniru gurunya. Ya, jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima. Guru aja pakai kekerasan. Nah, jadi seperti itu. Nanti mereka akan mengikuti kita. Oh, berarti kekerasan itu dapat diterima. Itu mindsetnya oleh siswa kita. Ya, karena dia melihat gurunya, maka harus berhati-hati kita di sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai agar perubahan berhasil. Diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Ya, jadi tidak hanya guru bidang studi, tapi semua warga sekolah itu berperan aktif semuanya. Sekolah perlu juga berkolaborasi seperti yang saya katakan tadi di awal dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah. Jadi kita harapkan tidak hanya mereka mempunyai budaya positif di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi dua-duanya harus ada ya Bapak Ibu ya. Serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah. Jadi semua warga sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi penerapan disiplin positif itu secara holistik maksudnya semua warga sekolah. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja, tidak hanya guru BK, tidak hanya guru bidang studi, tetapi semuanya, semua warga sekolah. Bahkan kita bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah juga. Oke, lanjut. Nah, apa manfaatnya menerapkan disiplin positif dalam pendidikan Bapak Ibu? Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Ada pembelajaran yang lebih efektif, pengembangan empati, pembentukan karakter yang kuat. Tadi kan sudah saya infokan di mindfulness ya Bapak Ibu ya. Jadi kita guru tidak hanya mengajar, mendidik, dan membimbing, tapi bagaimana kita membentuk karakter siswa kita sendiri mungkin. Nah, ada pencegahan perilaku negatif. Ini manfaat dari menerapkan disiplin positif dalam dunia pendidikan. Nah, tadi kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal?
Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Untuk penerapan nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan memiliki dampak yang positif dalam membentuk karakter individu siswa kita. Nilai-nilai kebajikan universal penting dalam pendidikan. Apa pentingnya Bapak Ibu? Antara lain, pertama, sebagai pedoman moral. Yang kedua, pengharapan terhadap keberagaman. Yang berikutnya adalah pemahaman tentang kebaikan dan pengembangan karakter yang holistik. Nilai-nilai kebajikan universal seperti yang terdapat dalam profil belajar Pancasila. Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa dimensi di sini Bapak Ibu? Ada 6 ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, apakah saja nilai-nilai kebajikan universal? Banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari sikap ini dia nilainya. Silakan ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat dari pilar karakter, ada cinta Tuhan yang dan segenap ciptaannya, ada kemandirian, ada kejujuran, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah ini nilai-nilai universal. Tidak hanya ini saja Bapak Ibu, banyak lagi nilai-nilai universal yang lainnya seperti, nah ini ya, dalam keterampilan hidup nilai-nilai universalnya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, kedengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau kita berbicara tentang 7 kebaikan, ada empati, suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat. Kalau kita berbicara tentang petunjuk hidup, ada peduli, ada penalaran, bekerja sama, ada integritas dan lain-lainnya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Ini juga Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ada keterus-terangan, ada belas kasih, ada dermawan, dan lain-lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori motivasi perilaku manusia, ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, saat kita hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Ada yang mau mencoba menjawab Bapak Ibu? Kita sebagai seorang guru nih, ya, ketika kita hadir di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan? Apa kok? Disiplin, ya, motivasi disiplin gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah karena supaya bisa jadi kepala sekolah? Motivasinya kan banyak ya. Atau memang ya, kan biasa kita ada pendidik kepala sekolah ya, biar kepala sekolah dari aku ini saya ini rajin, tepat waktu. Ada dari seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada. Ada juga kali ya. Ada yang ada yang tidak ada ya. Tapi motivasinya apa nih Bu Dini? Dari diri Bu Dini ya. Oke, betul. Kita lihat ya. Nah, ada terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goseng. Di manakah kita berada di motivasi di level yang mana? Di level yang mana atau di motivasi yang manakah kita? Ini ya Bapak Ibu ya, menurut Diana Goseng. Pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya siswa nih, ya. Mereka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya. Tidak hanya siswa juga, kita juga terkadang ya Bapak Ibu ya. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu ya. Jadi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, secara langsung, kalau konsekuensi ya sudah disepakati. Oke, yuk. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Ayo, siapa yang pernah seperti ini Bapak Ibu? Ada tidak dulu? Tidak ada ya? Ada. Nah,
Ya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku ya, kalimatnya saya tidak akan datang terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita lihat nanti ya. Hukuman yang pertama. Nomor satunya hilang, mohon maaf Bapak Ibu, tak kemana nih? Oh iya, angka satunya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, iya. Terlambat sekolah, keliling. Pernah Bapak Tena? Tidak pernah ya, betul. Oke, yang ketiga, siswa diminta push up. Nah, ada nggak ini yang pernah nih push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Ketika pandemi kan kita wajib menggunakan masker ya. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi. Oke, nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat lagi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Ya, tidak boleh menggunakan sepatu seharian selama di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ada yang hukuman, ya betul, ada yang konsekuensi. Oke, ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Hampir kurang lebih sama dengan tadi Bapak Ibu ya, karena terlambat pada pelajaran PJOK. Nah, tapi ini lebih khusus pelajaran PJOK. Kalau tadi terlambat karena datang ke sekolah. Nah, yang ketujuh ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman. Oke, mari kita lihat jawabannya. Iya. Ya. Ada hukuman yang pertama tadi, yang kedua juga hukuman, ketiga hukuman, konsekuensi. Nah, oke, yang tidak pakai sepatu, konsekuensi yang mana? Nomor 6. Oke, hukuman. Iya. Tapi kembali kita ke sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang 7 konsekuensi. Iya, karena belajar PJOK tadi bisa saja sudah ada kesepakatan antara Pak Mulyawan atau Pak Imen ya, guru mata pelajaran olahraga ya. Kalau terlambat, mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Tapi ketika dia terlambat datang ke sekolah, itu bisa dikatakan hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini akan kita bahas. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Gitu. Biasanya kan kita refleks ya, kata benar refleks, langsung diberikan hukumannya. Nah, karena apa? Anak-anak kalau misalnya berkelahi atau terlambat langsung diberikan hukuman. Jadi dia itu tiba-tiba hukumannya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan kalau hukuman itu. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, ya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Pernah tidak Bapak Ibu beri hukuman itu sepakat dulu hukumannya apa? Tidak ada ya, jarang. Iya, tidak ada. Jadi dia terencana, ya, tidak terencana dan tiba-tiba itu sifat dari hukuman. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hati-hati, kata-kata juga bisa menyakiti. Kalau konsekuensi, nah betul tadi yang dikatakan oleh Bu Dini, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya antara siswa dengan gurunya ya. Ibu ya, kalau ada siswa dengan sekolah ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi baik hukuman atau konsekuensi itu dikatakan tidak nyaman bagi siswa ya Bapak Ibu ya. Nah ada kalimat didukung oleh penghargaan.
Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukumnya. Ya. Nah, kadang kita kan memberikan penghargaan kepada siswa-siswa kita ya, Bapak Ibu ya, yang berprestasi, yang nilainya bagus. Ternyata menurut teori, penghargaan itu menghukum juga Bapak Ibu. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sama halnya dengan hukuman ya. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut pakar Dennis Nikon ya namanya. Pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Misalnya kita sering memberikan hadiah kepada anak atau penghargaan. Jadi maksudnya gini, nanti anak-anak itu akan aku mau melakukan yang terbaik karena penghargaan. Nah, itu kan berarti bukan motivasi internalnya Bapak Ibu, motivasi eksternalnya. Yang kita inginkan di sini adalah motivasi internal dari anak tersebut. Nah, maka dikatakan tadi penghargaan itu bisa menghukum. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan kecil hati. Nah, terus kemungkinan ya di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok boleh diberi penghargaan tidak. Jadi seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Penghargaan yang sampai nanti anak-anak itu ingin berprestasi, ingin menjadi yang terbaik karena ada satu dan lain hal, yaitu berupa tadi apa? Berupa hadiah, berupa reward, berupa penghargaan. Ada penghargaan dari Bapak Ibu guru, maka saya harus lakukan yang terbaik. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kita inginkan adalah terciptanya motivasi internal dari siswa tersebut. Jadi mereka ingin berbuat lebih baik, ingin berprestasi, memang ada dari dasar dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Jadi seperti itu. Kadang kita memberikan hadiah penghargaan juga kadang-kadang untuk sedekah ya Bapak Ibu ya, sedekah ke siswa kita ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, maksudnya apa? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Ya, tiga orang anak diberikan penghargaan. Ada rasa iri, Bapak Ibu ada rasa iri dari anak-anak yang lain, maka dikatakan dia merusak hubungan. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, di persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ini ada tadi dihukum dengan penghargaan. Terus ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ada juga penghargaan yang menghukum. Maksudnya di sini ada seperti kita bahas tadi, tekankan lagi di nomor 5 ya, bahwa penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Ini yang dimaksud dengan tadi dihukum oleh penghargaan. Nah, bagaimana sejatinya Bapak Ibu? Pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar. Nah, tadi dari luar, dari eksternal. Yang kita inginkan adalah dari intrinsik internal tadi ya. Ingin berkarya atau bekerja jika ada rewardnya, motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, ini bukanlah sesuatu yang kekal abadi, tetapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik dari dalam atau motivasi intrinsik adalah yang utama dan pertama yang harus dimiliki oleh semua murid, semua insan manusia dalam segala hal. Jadi intinya kita harus bisa menimbulkan motivasi intrinsik bukanlah ekstrinsik ya Bapak Ibu. Nah berikutnya
untuk materi keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu di kelasnya sudah ada keyakinan kelas semuanya, Bapak Ibu? Sudah ada ya, walaupun ada beberapa yang tidak ada saya lihat, tapi nanti akan kita buat bersama-sama keyakinan kelas dengan siswa kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai, saat berkendaraan? Apa tujuannya Bapak Ibu? Mengapa harus menggunakan helm? Apa tujuannya kira-kira ketika kita berkendara? Keselamatan, betul Bu Aniza. Mengapa ada peraturan dilarang merokok sekolah? Apa tujuannya? Kesehatan, ya betul. Nah, ya. Jadi ternyata nilai kesehatan, nilai keselamatan itulah keyakinan kelas kita. Kesehatan, keselamatan itu keyakinan kelas. Makanya nanti misalnya kalau ada nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Sini ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, misalnya ketika siswa berjuang pendapat, jangan membuli. Nah, itu kan kalimatnya negatif, jangan. Jadi kita buat positif. Positifnya apa, Bapak Ibu? Apa? Kasih sayang, saling menghormati. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi bentuk positif, bukan dalam bentuk kalimat negatif. Jangan datang terlambat. Nah, itu kan kalimat negatif, kita buat dalam kalimat positif. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang lain. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Nah, jangan banyak-banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Jangan terlalu banyak, tetapi nanti dalam waktu sekian bulan bisa diperbaiki lagi. Jadi supaya apa? Supaya siswanya mengingat. Kalau terlalu banyak, mereka tidak terlalu ingat. Ya, ini kan bisa dirombak lagi dalam sekian bulan. Ya, tambah lagi dengan pembuatan keyakinan kelas yang baru. Karena yang awal mereka sudah paham dan sudah mengingat, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, itu tadi kita bisa membagikan sticky note atau kertas apa. Yuk anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas pada hari ini. Silakan keyakinan kelas menurut kamu seperti apa yang kamu mau? Kamu mau kelas ini seperti apa sih? Nah, mulai dari mereka untuk menulisnya. Nanti setelah mereka melakukan curah pendapat, mereka tempel sticky note-nya ke papan tulis. Nanti baru kita urutkan, karena kan ada yang sama tuh kalimat-kalimatnya. Setelah kita urutkan, nah kita lihat, oh ini masuk ke nilai kebajikan ini, oh ini masuk nilai kebajikan mandiri, oh ini masuk nilai kebajikan bertanggung jawab gitu. Nah, setelah itu kita lihat kalimat yang negatif, kita ubah ke kalimat yang positif. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi. Jadi dia bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, lanjut. Langkah-langkahnya memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat, terus mencatat semua masukan siswa, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, ada meninjau kembali, ada ya meninjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Harus ada tanda tangan Bapak Ibu pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, itu yang keyakinan kelas. Berikutnya materi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa siswa biasanya terjadi permasalahan, banyak permasalahan yang terjadi di sekolah itu kenapa? Karena ada kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi. Nah, kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis ya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan.
komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Itu yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, menurut Dr. William Glasser adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk diterima, Bapak Ibu, ya, termasuk kebutuhan psikologis juga yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya, Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati, ya, sebelum mencoba hal baru, ya, diamati dulu dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Ini kebutuhan kebebasan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dia lakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Nah, maka alangkah baiknya kita di dalam pembelajaran itu kita memberikan permainan juga, Bapak Ibu. Nah, seperti kuis atau ice breaking atau yel-yel gitu, Bapak Ibu. Itu tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, sekarang posisi kontrol. Nah, ini dia. Ini yang sering terjadi di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tanyakan kira-kira kita ini berada di posisi kontrol yang mana ini. Nah, posisi kontrolnya ini menurut Diana Gosen ada 5, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah penghukum. Nah, kalau posisi kontrol penghukum, apakah kita kategori penghukum? Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Nah, kamu ini selalu saja salah. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Saya juga pernah, Bapak Ibu, dulu juga seperti di posisi ini ya, tidak menutup kemungkinan ya, memang seperti itu. Jadi sebenarnya udah mempelajari materi posisi kontrol, jadi tahu, oh seharusnya yang tepat adalah seperti ini. Jadi yang pertama penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh, kata-kata guru dalam posisi ini adalah, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, kalau tadi yang posisi penghukum ini suaranya tinggi ya Bapak Ibu, nadanya tinggi. Tapi ketika pada membuat orang merasa bersalah, bersuaranya lebih lembut. Berapa kali Ibu harus memberitahukan kamu? Nah, itu. Jadi nada-nadanya itu kelihatan. Oke, yang ketiga, posisi kontrol teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi ya. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-katanya adalah, ayo bantulah demi ibu. Nah, itu biasanya ya, seperti itu kalimatnya. Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman. Oke, hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Nah, jangan sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Ketika berada di posisi teman, anak akan berpikir, ibu kan kawan saya, ibu kan yang bisa bantu saya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat, posisi kontrol monitor atau pemantau. Pemantau di sini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa dilakukan adalah,
peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini pemantau nih. Kamu datang terlambat. Kamu tahu tidak peraturannya? Peraturannya apa? Nah, ini kita pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi ini yang diharapkan kita Bapak Ibu, yaitu posisi manajer, ya, mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya, kebutuhan dirinya, dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, kata-kata seorang manajer seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, kita telah membuat keyakinan. Misalnya begini, ada siswa yang datang berkelahi dengan temannya. Nah, kamu kemudian berkelahi dengan asal. Iya. Menurut kamu apakah itu suatu kesalahan? Iya, suatu kesalahan, Bu. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Siapa yang membuat keyakinan kelas kita? Bersama-sama. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu tidak taati ketika kamu berkelahi dengan teman kamu? Dia akan menjawab menghargai, saling menghargai, gitu, saling menyayangi, gitu kan, saling menghargai. Nah, jadi seperti itu. Anak diajak untuk berdiskusi, tidak hanya kita langsung memberikan hukuman, tetapi anak digali dulu, diajak berkolaborasi, seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi seperti itu. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ini kalau beberapa kalimat yang ketika kita berada di posisi manajer Bapak Ibu. Nah, di sisi manajer inilah yang kita harapkan, karena kita bisa berkoordinasi atau pantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, nanti akan kita melihat juga ada videonya Bapak Ibu. Nah, kalau manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi diajak diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Oke, ada percakapan sampai habisnya Bapak Ibu ya. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah Bapak Ibu, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali. Ini kalau kita pada posisi manajer, pada posisi inilah yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Kita akan melihat Bapak Ibu 5 posisi kontrol dalam restitusi yang mana yang diharapkan dalam video ini seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi pada tahap posisi penghukum Bapak Ibu, ini akan dilakukan. Naren,
teriak-teriak tadi kan Sini kamu. matanya melotot ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua membuat terasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah itu kan membuat rasa bersalah. Anak menyadari saya Gimana merasa bersalah ini? membuat datang terlambat. Ibu Jadi saya ibu Naren. akan ditegur oleh kepala Kamu sekolah. suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pada posisi ini hati-hati. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, menanyakan keyakinan kelas, Hargai diri keyakinan sendiri sekolah, Bapak Ibu. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren Anda bersedia diajak memperbaiki diskusi, masalah Bapak Ibu. keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Ya, nah, Baik, bikin kalau kritis di Naren mau sini Bapak Ibu alarm di menjadi rumah, solusi. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Restitusi, apa itu ciri-ciri restitusi? Adapun ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan tawaran. Dia berupa tawaran, bukan paksaan, Bapak Ibu. Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi itu mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi seperti apakah dia? Nah, seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi banyak sekali nih. Kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah, boleh nanti Bapak Ibu selaku wali kelas, atau biasanya sebelum ke wali kelas kan guru bina studi ya terlebih dahulu ya. Jika dia dengan guru bina studinya membuat suatu kesalahan. Atau melanggar sebuah perjanjian atau kesalahan, sebelum kepada wali kelas harus ke guru bina studinya. Guru bina studi bisa menggunakan segitiga restitusi, atau wali kelas juga, atau guru BK. Nah, ini kita boleh mencoba Bapak Ibu untuk mempertingkat keberhasilannya. Apakah ia berhasil atau tidak? Nah, kita coba aja dulu Bapak Ibu. Karena ini banyak semua yang mencoba, tapi bukan itu ya, bukan tidak berhasil, banyak juga yang berhasil Bapak Ibu. Nah, bagaimana segitiga restitusi? Nanti ada videonya juga Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu tidak hanya bisa digunakan di sekolah, juga di rumah kita selaku orang tua juga bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, dibagi menjadi 3 sisi segitiga restitusi ini. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya ketika dia berkelahi ya Bapak Ibu ya, menurut kamu berkelahi dengan teman kamu apakah suatu kesalahan? Iya Bu, suatu kesalahan. Iya, ibu juga biasa melakukan kesalahan ya, kita tidak menutup kemungkinan kita biasa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi dia dari identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada kaitannya lagi nanti Bapak Ibu dengan yang kedua dan ketiga. Nah, terus pada sisi menstabilkan identitas ada kalimat juga, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena apa? Pertama, karena rasa bersalah itu menguras energi Bapak Ibu. Kedua, rasa bersalah berarti identitasnya gagal. Yang ketiga, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, terus yang kedua, sisi dari segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tidak ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Tanya Bapak Ibu alasannya apa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ini kalau di posisi validasi tindakan yang salah. Terus yang berikutnya, yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Nah, setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan, apa yang kita percaya sebagai keluarga di dalam kelas ini? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, boleh kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Kak? Nah, gitu kan, misalnya seperti berkait dengan temannya, nanti dia akan mengatakan keyakinan yang saling menghormati, itu seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu berdampak atau mempunyai manfaat yang luar biasa ketika kita mencari solusi dari permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini video terakhir, Bapak Ibu. Bagaimana menanggapi permasalahan dengan menggunakan Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Silakan melihat Bapak Ibu cara menangani kasus atau permasalahan yang ada di sekolah dan menggunakan segitiga restitusi. Kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga Ini alurnya dalam keyakinan. solusi permasalahan Ibu siswa. dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, ini dia Bapak Ibu, silakan dilihat. Nanti bisa kita terapkan, kita implementasikan. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ini harus melanjutkan identitas. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu Terus validasi tindakan yang Ya salah. saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan Ya, tertentu. menanyakan alasan. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Menanyakan keyakinan kelas. tindakan kamu itu Keyakinan sekolah. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi
Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu Beri pertanyaan Bapak Ibu supaya kamu akan menjadi orang seperti hendak memperbaiki kesalahan Jadi orang yang bertanggung hanya jawab dari diri dan dirinya. dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki
waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tahapan ketiga bisa saja hanya tahapan pertama, itu tergantung lagi ke dalam permasalahannya Bapak Ibu ya. Tidak salahnya kita mencoba ya Bapak Ibu ya, semoga berhasil. Kalau misalnya tidak berhasil, kita mengulangi lagi sampai berhasil tentunya ya. Oke Bapak Ibu, itulah akhir dari penjelasan saya tadi Bapak Ibu tentang budaya positif, diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Putus Sibau. Mohon maaf jika ada kekurangan di sini. Saya tidak mengajarkan, hanya berbagi ilmu Bapak Ibu, berbagi praktik baik yang saya dapatkan materinya di pendidikan guru penggerak. Nanti sama-sama kita implementasikan di sekolah kita. Semoga ini bisa membawa kebaikan kepada kita semua, agar kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid kita dalam pembentukan karakter yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi banyak penjelasan yang mungkin tidak bisa diberikan semuanya terkait masalah waktu juga, karena kita mau mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya bukanlah orang yang tahu semuanya, tapi hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu dalam berbagi praktik baik. Nah, ini ada pantun. Di waktu pekan pergi ke sanggar, gabus dipetik, kaki berderap. Mari kembangkan cara didik baik dan benar agar peserta didik cerdas dan beradab. Pantun kedua, secangkir gelas simpan di meja, duduk melamun sambil tertawa. Keyakinan kelas dibuat bersama guna membangun kemandirian siswa. Terakhir, anak palatif pakai piyama, hadiah susi dari Amerika. Disiplin positif unsur utama, segitiga restitusi siswa merdeka. Terima kasih Bapak Ibu telah bersamai ya kita dalam ruangan ini untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Baik, saya cuma ingin menyampaikan dengan diseminasi budaya positif ini menambah pengetahuan kami tentang bagaimana implementasi budaya positif di sekolah. Materi yang sangat diperlukan oleh guru di sekolah agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana menangani kasus siswa yang sering terjadi di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga hal ini menjadi solusi terbaik untuk penanganan kasus siswa di sekolah. Kemudian terima kasih untuk Ibu Mawarni telah berbagi praktik baik ini kepada kami. Insya Allah akan
di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya selaku guru BK sangat terbantu dengan adanya diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk calon guru penggerak yang telah memaparkan materi budaya positif untuk SMA Negeri 2. Semoga dengan adanya budaya positif ini kita bisa mengembangkan karakter siswa agar menjadi pribadi yang matang dan layak untuk di masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mawarni SPD, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Putus Sibau. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif ini tidak bisa diciptakan secara instan, diperlukan adanya tuntunan maupun teladan dari guru. Karena itu guru harus bisa memberikan contoh terbaik sehingga timbul kesadaran pada diri siswa agar bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh guru. Teruslah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga terciptanya pemimpin pelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga siswa bisa menjadi pelajar sepanjang hayat yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.